Allah bersalawat itu bukan berarti Allah ucapin salawat. Oh, semoga salawat tercurah kepada guru Gembul. Misalnya, enggak, bukan. Bapak Ibu sekalian, saya manggilnya Bapak Ibu. Tapi perasaan ABG ini mana tanda ya? Jangan Bapak Ibu, saudara-saudara. Baraya. Khusus di sini baraya ya. Janganlah. Sebelumnya saya mau memberikan wasiat kepada anak-anak muda karena saya tahu di sini katanya banyak anak-anak muda hijrah. Ya, saya dikasih amalan baraya. Aduh, keceplosan tuh kan. Saudara, saya dikasih amalan sama guru saya, silahkan amalkan ini, dawamkan setiap hari. Sebagai pegangan supaya kita istiqomah dalam beragama. 1, jangan lepas baca istighfar per hari, pagi 100, malam 100. Cukup astagfirullah 100. Saya jelaskan nanti filosofinya kayak gimana. Yang kedua, salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sigot, ya salawat banyak sigotnya ya. Tapi yang diijazahkan oleh guru saya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wasallim. Tanpa menggunakan wasahbihi, alihi sudah mencakup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wasallim 100. Terakhir baca tahlil la ilaha illallah dengan sigat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya ulangi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa harus 3 itu? 1, istighfar itu saudara-saudara sekalian ibarat mencuci diri. Kan kita pasti banyak dosa kan, ngaku aja lah. Yang suka buka HP tiap hari itu di YouTube, emang bersih semua? YouTube isinya kotoran, Instagram juga kotoran, TikTok apalagi, ya enggak? Istighfar. Supaya kalau tiba-tiba misal nauzubillah kita diambil di waktu malam, Allah sudah mengampuni. Subhanallah ya, agama kita itu memberikan pintu ampunan yang sedemikian luas. Antum tahu enggak kalau antum berbuat dosa di satu tempat, kan yang mencatat itu ada malaikat pencatat kebaikan, pencatat keburukan. Mungkin ada sebagian yang baru tahu nih. Tahu nggak ketika kita berbuat baik, malaikat itu langsung mencatat amalan kita. Malaikat pencatat keburukan nggak akan protes, catat aja langsung kalau berbuat baik. Tapi tahu nggak kalau kita berbuat buruk, itu malaikat pencatat kebaikan minta nunggu dulu. Jangan-jangan dia beristighfar, tunggu dulu. Makanya ulama mewasiatkan kalau kita berdosa di suatu tempat istighfar. Kalau enggak, tambal dengan sedekah. Di anna sedekah tutfi ghadabar rabb. Karena sedekah itu bisa mematikan murka ilahi. Tambal dengan sedekah atau tambal dengan amal kebaikan apapun. Subhanallah kan, Allah betapa sayangnya kepada kita. Kalau kita berbuat salah itu malaikat kebaikan, tar dulu. Siapa tahu dia beristighfar. Kalau dia beristighfar nggak jadi dicatat. Nih, saya ngomong begini jangan sampai yang suka pacaran jadiin alasan ya. Yuk kita istighfar aja yuk. Bareng-bareng aja kita istighfar berjamaah. Jangan begitu, gak boleh nyepelein. Ini mah kalau orang khilaf, ya kan? Khilaf karena tidak kuasa menahan hawa nafsunya, langsung istighfar. Allahu Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun. Jangan pernah ada perasaan kalau beristighfar Allah gak akan menerima. Pelacur aja, tahu kan kisah pelacur? Yang ngasih makan anjing bisa diampuni sama Allah. Apalagi ini pemuda-pemuda hijrah yang tiap hari ke masjid, ya kan? Jangan khawatir. Itu pertama istighfar. Jadi istighfar itu ibarat kita mau menempuh perjalanan, kita cuci badan dulu. Artinya cuci diri dari dosa-dosa. Kenapa harus sholawat? Karena sholawat itu adalah jalan kita menuju Allah. Nabi Muhammad itu perantara kita menuju Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat, kenapa saya katakan begitu? Antum sekarang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah saja, diterima nggak sama Allah itu syahadat? Diterima nggak? Kalau ada orang, saya beriman kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Orang Kristen juga sama, orang Yahudi juga sama, percaya sama Allah, ya kan? Tahu yang membedakan kita dengan mereka apa? Yang kedua tadi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang kedua itu pelengkap, orang tidak akan sempurna dan dianggap keimanannya kecuali setelah dia mengakui Muhammad alaihissalatu wassalam sebagai utusan Allah. Artinya saudara-saudara,
Kalau beragama nggak pengen pincang, jangan cuma hanya berzikir mengingat Allah saja, tapi Anda juga harus membangun ikatan emosional dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata guru saya, yang bisa menjaga kita dari kekufuran itu, nih ya, kita hidup di perkotaan, banyak pikiran-pikiran aneh, merasuk, udah banyak lah sekarang, apalagi zaman internet. Pengen nggak terjaga dari hal-hal semacam itu? Banyak sholawat sama Nabi. Nabi itu wafat jasadnya saja, ruhnya itu masih ada. Banyak sekali ayat Quran. Wa'alamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah bahwa pada diri kalian itu ada Rasulullah. Tahu dalam sholat kita diajarkan apa dalam tahiyat? Coba, assalamu alaika ayuhan nabi atau assalamu alan nabi atau alaihi. Alaika, tahu nggak artinya dalam bahasa Arab alaika? Itu namanya kaful mukhotob, kaf yang menunjukkan lawan bicara. Kalau saya bilang assalamualaikum artinya orangnya ada, ya nggak? Jadi kaf itu menunjukkan lawan bicara yang hadir. Ketika Allah mengajari kita dalam tahiyat, Nabi mengajari kita dalam tahiyat, assalamu alaika ayyuhan nabi, itu artinya bukti nyata bahwa Nabi itu hadir sebetulnya di hadapan kita, bukan dengan jasadnya tapi dengan ruhnya. Jadi kalau ada masalah, kalau nangis, kalau sedih, ditikung sama orang, misal atau bangkrut bisnis, orang beriman tuh jangan pesimis. Nabi kita itu masih ada. Mendekatlah kepada Nabi. Musyrik itu, bodoh kan? Suka ada yang bilang begitu kan, musyrik kan? Gak ada orang Islam yang menuhankan Nabi, betul gak? Musyrik itu kalau Anda mempertuhan Nabi, sebagaimana orang Kristen, mohon maaf, mempertuhan Isa Al-Masih, ya kan? Saya tanya sekarang, ada gak orang Islam yang mempertuhan Nabi Muhammad? Gak ada. Tapi bahwa Nabi Muhammad adalah perantara, emang benar-benar perantara kan? Coba tanpa ada Nabi Muhammad, Anda bisa mengenal Tuhan Anda? Saya bisa duduk di sini, Anda bisa sholat di sini. Tahu tata cara di mana? Ayo, dari para ulama, ulama dari sahabat, sahabat dari Nabi. Shallu kama ra'aitumuni usolli, perintah Nabi. Kita bisa sholat bisa karena gara-gara Nabi Muhammad. Jadi kalau beragama nggak pengen pincang, anak-anak muda, kalau nggak mau nanti terjerumus ke dalam pikiran-pikiran yang aneh, tersesat, tiba-tiba mati dalam kekufuran, nauzubillah, mendekatlah kepada Nabi Muhammad dengan emosionalitas kita. Caranya gimana? Banyak baca sholawat. Paling tidak 100 pagi, 100 sore. Nah, terakhir baca la ilaha illallah, karena itulah ghayatul ghayat, itulah tujuan utama kita beragama, ya enggak? Tujuannya sampai kepada Allah setelah kita membersihkan diri dengan istighfar, mendekatkan diri kepada Rasulullah sebagai perantara. Kita pengen dituntun, ya. Kalau kita bilang menjadikan Rasulullah sebagai perantara itu kita pengen dituntun, bukan menuhankan Nabi. Enggak ada ceritanya orang yang bisa menuhankan Nabi, ya. Yang suka musyrikan itu orang-orang belahan sana itu, jangan didengerin. Kita menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dan perantara supaya kita sampai kepada Allah, karena dosa kita banyak. Nabi orang suci, ya kan? Kita berharap melalui cara kita mendekat diri kepada Nabi dengan salawat itu, kita bisa sampai kepada Allah, dan itulah yang disimpulkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gak usah nanya pahalanya ya. Nanti kita kalau ketemu di sorga pasti antum menyesal kalau nggak ngamalin ini. Karena saya baca dalil-dalil subhanallah. Pahala membaca yang tadi saya sebut, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan satu solawat itu saudara sekalian, satu solawat. Tahu nggak dalam Islam itu ada satu ibadah yang kalau diamalkan sama orang muslim, mau dia orang fasik sekalipun, pendosa. Pendosa kalau ngamalin ini udah pasti diterima kata para ulama. Hatman, pasti. Apa itu? As-salah ala nabi alaihi salatu wassalam. Salawat kepada Salat kepada Nabi itu waktu naik motor, waktu di mobil, waktu nyuci piring, ya, waktu nunggu Gojek. Saya waktu kuliah dulu kayak gitu. Naik bis daripada 1 jam kira-kira nganggur kan, mending baca sholawat. Tahu nggak satu sholawat itu balasannya, coba bayangin. Dan nggak ada itu ibadah dalam Islam yang pahalanya sebesar itu. Man shalla alayya marratan, barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, kata Nabi, 1 kali saja, sallallahu bihi alaihi asyra, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Allah bersalawat itu bukan berarti Allah ucapin salawat, oh semoga salawat tercurah kepada guru gembul misalnya. Enggak, bukan begitu Allah bersalawat, ya. Itu saudara kita, ya, saudara kita, jangan diabaikan. Saudara kita yang harus kita rangkul, ya. Sudah dilihat kan? Cukup tahu bahwa itu salah, tapi bagaimanapun yang salah itu adalah saudara kita sebagai sesama umat muslim. Gak usah dibully, cukup selesai, ya, oke? Jadi ketika Allah, maaf tadi saya ngomongin apa tuh? Gara-gara itu tuh, gara-gara nyebut itu,
Iya, salawat Allah artinya memberikan rahmat secara khusus. Dan dalam Islam nggak ada itu. Yang pahalanya ibarat itu Allah bersalawat langsung kepada seorang hamba kecuali salawat kepada kekasihnya. Pahalanya sangat besar. Bahkan salah seorang ulama asal Mesir, almarhum Syekh Abdul Ba'ith Ibrahim Syekh Abdul Ba'ith Al-Qattani pernah bilang, shalah wahidah tafukullal ujur. Satu salawat itu kalau kita resapi, kalau kita bacakan dengan penuh ketulusan, itu bisa melampaui sekian banyak pahala. Salawat kepada Nabi itu luar biasa, saudara. Saya merasakan dampaknya. Dan banyak orang di luar sana menasihati kita, kalau kita dalam keadaan susah, kalau kita dalam keadaan terhimpit, kalau kita pengen terpenuhi hajat, kalau kita ingin dekat kepada Allah, mendekatlah kepada kekasihnya, insya Allah Anda akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupakan sholawat, jangan lepaskan sholawat. Baik, sekarang saatnya kita ngaji sedikit ya. Supaya tidak, karena agama itu harus jelas referensinya, harus jelas asal usulnya. Bicara agama itu tidak boleh asal-asalan. Harus mengikuti ulama, karena ulama adalah warathatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Saudara sekalian, banyak orang di luar sana yang menganggap bahwa beragama itu yang penting beramal soleh aja, berbuat baik aja, betul nggak? Udah dah, yang penting kita berbuat baik aja, nggak penting agama lu apa, ya nggak? Nggak penting agama lu apa, keimanan lu apa. Allah kan tidak melihat itu, Allah melihat kerja nyata kita. Salah. Yang benar berbuat baik, benar menjaga keimanan juga penting. Justru iman itu adalah landasan dari amal soleh. Harus antum mengetahui ya, beragama itu awal mulanya kewajiban pertama kita itu apa? Coba, kewajiban yang dibebankan kepada kita sebagai orang yang akil balik ini apa coba? Bukan, sholat wajib, semuanya wajib, tapi kewajiban yang paling pokok yang pertama kali, awal wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqan. Kewajiban pertama bagi manusia itu adalah mengenal Allah dengan keyakinan. Gak boleh ikut-ikutan, harus tahu dalilnya. Gak boleh menjadi muqallid, menjadi orang yang bertaklid, asal ikut aja. Nah, nanti saya akan bacakan bahwa para ulama berselisih tentang imannya muqallid. Sah atau enggak? Kau beriman kepada Allah? Beriman. Kenapa Allah itu ada? Ya kata guru ngaji saya begitu. Nah, itu namanya muqallid. Muhammad itu ada seorang nabi. Bayang nggak kalau ada orang Kristen datang ke antum kemudian nanya, kamu masih muslim ya? Masih. Percaya Muhammad? Memang percaya. Nabi? Nabi iya. Buktinya apa? Saya juga nggak tahu. Hanya ikut-ikutan saja. Banyak kan orang Islam dosanya begitu kan? Itu dosa besar. Anda diberikan kemampuan, otak yang sehat, panca indera yang sehat, diberikan hati nurani, diberikan badan, fisik, tangan, kaki bisa bergerak, bisa belajar, nggak digunain buat mengenal Tuhan Anda berdosa besar. Emang Tuhannya beneran ada? Nah, itu pertanyaan juga kan? Tuhan yang beneran ada? Ya iya dong, masa iya Tuhan kagak ada? Sekarang kalau kita perhatikan, coba ya saudara-saudara, semua barang-barang dan makhluk-makhluk ada sekeliling kita itu, ada nggak? Sesuatu yang tadinya itu nggak ada, terus dia ada, tapi dia itu mengadakan dirinya sendiri tanpa sebab. Mungkin nggak sih itu? Ada handphone. Saya nggak pernah loh ketemu sama yang buat handphone ini, tapi saya yakin betul dengan akal sehat saya bahwa handphone ini ada yang buat, betul nggak? Jadi alasan bahwa kita kan nggak bisa ngelihat Allah, ya itu mah bukan alasan Allah nggak ada. Emang kalau sesuatu nggak dilihat artinya nggak ada? Saya nggak ngelihat tuh apa yang di balik tas Anda. Misalnya ada uang di situ, tapi saya kan nggak ngelihat. Apakah kalau saya tidak melihat artinya tidak ada? Ya uangnya ada, tapi saya nggak tahu, ya kan? Saya nggak ngelihat. Dan banyak anak-anak muda di luar sana sekarang yang suka mempertanyakan keberadaan Tuhan gara-gara apa katanya? Mana cuma sains tidak membuktikan keberadaan Tuhan? Tuhan itu hanya dimunculkan sebagai God of the gaps. Oh, saya udah baca lah begitu, udah kelar lah. Tuhan itu hanya dimunculkan sebagai alternatif ketika sains tidak bisa menjawab. Sekarang sains sudah bisa menjawab semuanya. Tuhan gak ada dong kalau begitu. Lupa. Coba tanya sama dia. Saya mau nanya, dulu alam itu bagaimana adanya? Itu rata-rata orang-orang ateis kalau udah bicara begitu kelihatan bodohnya. Karena bagi dia itu alam itu sekonyong-konyong katanya. Ada pernah saya dengar orang ateis bilang, ya udah kayak bola dilempar katanya. Alam itu, bola dilempar jelek aja sekonyong-konyong. Dia lupa, bola itu ada yang buat loh, ya enggak? Bener kan? Ada nggak bola tiba-tiba jelek begini nggak ada yang buat, mungkin nggak? Ada lagi orang ateis bilang enggak, alam itu muncul seperti halnya dedaunan yang jatuh dari pohon begitu saya tiba-tiba. Dia lupa, daun itu bisa jatuh gara-gara tekanan udara kan? Ada sebabnya nggak pada akhirnya? Nggak ada fenomena alam semesta tadi yang nggak ada kemudian ada tanpa ada sebab, ya kan?
Nah, kalau kita sudah meyakini itu, meskipun kita tidak melihat, nah kita harus juga konsisten dong. Kalau begitu alam semesta dan ilmu modern membuktikan alam itu tadinya kan nggak ada. Paling tidak teori Big Bang yang banyak diambil oleh para ilmuwan itu kan mengatakan alam ada permulaannya. Oke, kalau ada permulaannya berarti ada yang menciptakan dong. Ada sebab dibalik kebermulaan alam. Ya ini kan bermula tuh. Anda juga bermula kan? Ada awalnya gitu loh. Kapan lahir? Tanggal sekian, itu permulaan Anda. Anda ada sebabnya. Segala sesuatu yang bermula sudah pasti ada sebabnya. Jadi walhasil sangat masuk akal kalau kita mengatakan Tuhan itu ada karena itu memang itulah tuntutan nalar sehat kita. Nah, makanya saya setuju dengan salah seorang, dulu saya pernah baca salah seorang filsuf dari Inggris apa Amerika ya. Dia bilang bahwa ateisme itu adalah penyakit yang penyakit yang terlahir dari dosis filsafat yang yang melampaui batas. Jadi orang kebanyakan mikir gitu kira-kira kan. Lalu muncullah orang, Tuhan nggak ada lah. Dan banyak orang-orang. Ada juga orang-orang yang mengingkari keberadaan Tuhan bukan karena soal dia membaca buku filsafat, bukan. Tapi karena masalah psikologis. Diputusin sama pacarnya, kemudian pertanyaan Tuhan tuh adil apa enggak sih? Gila dia nggak berusaha bisa dapetin, saya berusaha bertahun-tahun ditolak terus. Doa tiap hari, tahajud nggak pernah ketinggalan. Tuhan, apakah engkau ada? Kan kayak begitu, ya nggak? Ada yang begitu. Nah, kita harus yakin dan keyakinan ini bersandar pada kesimpulan rasional bahwa Tuhan itu ada. Kalau Tuhan ada, berarti kewajiban Anda sebagai makhluk itu bukan ngapa-ngapain, tapi mengenal Tuhan itu. Betul nggak? Masuk akal nggak? Sebelum Anda sholat buat siapa? Oh, buat Allah. Allahnya kayak gimana? Harus tahu dong. Kita ibadah, kita berderma, menyantuni orang-orang yang tidak mampu, orang fakir miskin kita santuni. Saya ikhlas mbak karena Allah. Emang Allahnya kayak gimana? Harus tahu. Saya sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah itu ngikutin siapa? Oh, ngikutin Nabi Muhammad. Emang itu Nabi beneran? Harus tahu. Harus dan wajib hukumnya. Itu hukumnya wajib bagi setiap muslim mempelajari itu. Nanti katanya kalau kita udah mati ada surga, ada neraka, ada hisab, ada sirat, ada haud, ada hari kebangkitan, ada pembagian buku catatan dan lain-lain. Di surga itu ada kenikmatan ABCD. Kan kamu gak pernah ngelihat. Bagaimana kamu bisa tahu dan yakin bahwa itu benar-benar ada? Harus tahu jawabannya. Nah, khusus yang pertanyaan yang terakhir ini saya jawab dulu ya supaya saya gak lupa karena itu penting. Banyak tuh anak-anak muda di luar sana mengatakan kita nggak pernah kok ngeliat begituan. Itu cuman dongeng-dongeng aja supaya manusia pengen mendapatkan keabadian yang nikmat yang abadi. Dimunculkanlah ide tentang sorga. Suka ada yang bilang gitu kan? Di sorga itu katanya dimunculkan ketika manusia dalam puncak penderitaannya mengharapkan kenikmatan yang abadi, dimunculkan ide tentang sorga. Maksudnya udah biasa itu orang-orang ateis bilang begitu. Kita percaya sorga, neraka dan hal-hal gaib itu karena itu dikabarkan oleh sumber yang terpercaya. Siapa? Manusia agung yang sudah terbukti kenabiannya. Garis bawahi, terbukti kenabiannya. Bukan cuma diakui sebagai nabi, tapi terbukti kenabiannya. Nanti kita akan diskusi sedikit demi sedikit ya. Yang sederhana-sederhana aja supaya kita yakin dan mantap bahwa manusia yang kita ikuti itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berdasarkan kita ikut-ikutan aja. Jadi kewajiban pertama itu saudara harus mengenal Allah. Setelah kita membuktikan dengan akal sehat kita, oh iya ya, gak mungkin alam ini ada dari ketiadaan kalau gak ada sebabnya. Harus ada sebabnya. Nah, ada sebagian orang gak percaya tuh. Enggak, kalau beriman tuh cukup kita ikuti aja. Nah, saya bacain sekarang, kita ngaji dikit ya, gak apa-apa ya. Halo, ibu-ibu itu sama ABG juga ya kayaknya ya. Gak apa-apa kita ngaji sedikit ya supaya Anda tahu bahwa kalau Anda beriman cuman ikut-ikutan doang, gak pakai otak. Gak pakai akal, maksudnya dalam arti gak tahu dalil-dalilnya, iman Anda tuh diperselisihkan oleh para ulama, keabsahannya. Lihat, Imam Sanusi ini salah seorang ulama besar yang salah satu bukunya saya syarah tuh di buku terbaru tuh. Nah itu tuh, Imam Sanusi. Boleh punya kitab Ummul Barahin, itu saya sarankan untuk dibaca karena itu kitab ringkas dan tipis, tapi sudah mencakup sebagian besar akidah Islam. Cukuplah buat bekal. Yang sibuk-sibuk kerjaannya bisnis, jual beli online, nggak ada waktu buat ini, udah baca itu. Pahami tapi ya, bukan cuma dibaca kemudian selesai, enggak dipahami. Imam Sanusi dalam syarah Ummul Barahin, ini yang bahasa Arabnya. Beliau punya syarah juga Imam Sanusi itu. Yang saya tulis itu syarah berbahasa Indonesia. Lihat dari namanya saja, Ummul Barahin. Apa artinya Ummul Barahin? Induk dari bukti-bukti.
menunjukkan bahwa akidah Islam itu semua ada buktinya. Jangan khawatir ya, kadang-kadang kita nggak tahu aja karena nggak belajar. Tapi semua akidah Islam dari A sampai Z itu ada buktinya semuanya. Tuh Imam Sanusi membuktiin. Saya sudah menyederhanakan sebisa mungkin ya, Imam Sanusi sudah memaparkan. Kata Imam Sanusi, wajib ala kulli mukallafin syar'an ay ya'rif ma yajib fi haqqi maulana jalla wa az. Wajib bagi setiap mukallaf, mukallaf itu siapa? Orang balik yang berakal, yang panca inderanya sehat, kayak Anda semuanya nih, gak ada yang cacat kan? Kemudian sudah sampai kepadanya dakwah, dalam arti ajakan untuk beriman. Kayak kita semua nih, udah nerima dakwah, ya kan? Itu mukallaf. Wajib bagi mukallaf mengetahui, lihat, ayya'rif, mengetahui, wajib. Iman itu harus didasarkan pada pengetahuan, bukan ikut-ikutan. Ya, harus dasarnya pengetahuan, makanya ada ilmunya. Ilmu yang membahas tentang dasar-dasar iman itu namanya ilmu akidah. Nama lainnya ilmu usuluddin, nama lainnya ilmu tauhid, nama lainnya ilmu kalam, dan nama ada al-fiqhul akbar, kebalikan dari fiqhul asgar. Kalau fikih fiqhul asgar, kalau tauhid al-fiqhul akbar. Yang Abu Hanifah punya risalah tentang fiqhul akbar. Wajib. Beliau mensyarah kemudian di bawahnya. Annahu yajib syar'an ala kulli mukallafin al-baligh al-aqil ay ya'rif ma dzukir annahu. Nah, setelahnya beliau mengatakan wa yajib. Wa inna ma qala ya'rif wa lam yaqul yazim. Beliau wa yajib ala kulli mukallafin syar'an ay ya'rif. Ya'rif tadi mengetahui. Yajzim isyaratan minhu ila anna al-matlub fi aqaidil iman al-ma'rifah. Yang dituntut dalam akidah keimanan itu adalah pengetahuan. Jadi setiap orang harus tahu. Semua orang yang sudah akil balik wajib hukumnya fardu ain. Kalau enggak Anda berdosa. Paling tidak iman Anda diperselisihkan. Nah, saya mau baca yang kira-kira cocok buat tema kita aja. Supaya Anda tahu bahwa dalam Islam tidak ada istilah iman percaya aja, buktinya belakangan enggak ada. Anda harus tahu dan sudah ada bukti-buktinya. Masalahnya kita enggak belajar. Al-ma'rifah, ma'rifah, pengetahuan. Dasar pengetahuan itu apa? Al-jazam al-mutabiq an-dalil. Kepastian, jadi Anda meyakini secara pasti dan kepastian itu sesuai dengan kenyataan dan bersandar pada dalil, bersandar pada bukti. Jadi nggak ada istilah dalam Islam sekali lagi Anda percaya bukti nggak ada. Semudah ada buktinya, Anda harus pelajari itu. Dengar ini, wala yakfi fihat taqlid. Dalam beriman itu tidak cukup bertaklid. Apa itu taklid? Al-jazam, al-mutabiq fi aqaidil iman bila dalil. Anda memastikan suatu pendapat, suatu keyakinan dalam akidah keagamaan bila dalil, tanpa tahu dalilnya. Itu kayak anak kecil. Anak kecil kalau kayak gitu nggak apa-apa ya. Kenapa nak kamu percaya Allah? Mamaku bilang begitu. Ya anak kecil nggak apa-apa, ya nggak? Orang dewasa nggak boleh begitu. Harus tahu dalil, harus belajar dalil itu. Nggak usah yang terperinci, yang penting yang ringkas-ringkas aja. Oke, sekarang benar nggak kalau orang bertaklid itu imannya diperselisihkan? Nih saya bacain. Wa ila wujubil ma'rifah wa adamil iktifa bit taqlid dhahaba jumhur ahli ilm. Sebagian besar ulama mengatakan wajib mengetahui dasar-dasar akidah dan tidak boleh taklid seperti siapa? Asy-Syaikh Al-Asy'ari, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Abdul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Bakar Al-Baqilani, Imam Al-Haramain. Nah, sekarang nih lihat buktinya nih. Thumma ikhtalafal jumhur al-qail biwujubil ma'rifah. Faqala ba'dhum. Nah, sekarang orang-orang yang mengatakan wajib mengetahui dalam akidah itu beda pendapat. Faqala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan al-muqallid mu'min. Orang bertaklid itu beriman, masih dikatakan beriman. Tapi tahu enggak? Illa annahu asin. Dia berdosa. Jadi kalau Anda iman hanya sebatas ikut-ikutan, enggak menggunakan akal sehat, enggak belajar, Anda tuh berdosa besar loh. Apalagi Anda punya waktu. Main HP nggak pernah di waktu, gila belajar beginian. Itu belajar akidah kalau Anda pelajari sebulan pun kelar kok. Kayaknya sebulan juga enggak deh, 2 minggu juga kayaknya kelar. Seminggu dah. Kenapa? Nanti akan ditanya di akhirat. Kenapa Anda dikasih waktu sekian puluh tahun tapi tidak ada waktu untuk mengenal Tuhan Anda sendiri? Dosa besar, kan nggak tahu diri namanya, ya nggak? Dikasih nikmat memandang, berjalan, kemudian bergerak, bernafas dan tidur dan seterusnya, mengenal Tuhannya aja nggak mau dengan alasan aku nggak punya waktu. Itu orang zaman sekarang. Asin bitarkil ma'rifah. Nah, ulama yang lain mengatakan wa qala ba'dhum innahu mu'min wa la ya'si. Oh, dia beriman dan enggak tergolong berbuat maksiat, tetapi dengan syarat
illa idza kanat fihi ahliyatun li fahmin nadhr sahih. Jadi orang ini beriman tidak berdosa dengan catatan kecuali kalau dia punya kemampuan berpikir. Artinya begini, sama nih sebetulnya dengan yang pertama. Kalau ada orang beriman bertaklid, padahal dia punya kemampuan belajar, dia nggak belajar, sama-sama dosa. Tapi kalau nggak punya kemampuan belajar, kayak orang, mohon maaf ya, orang misalnya apa, orang yang kehilangan panca inderanya atau otaknya lemah sehingga dia nggak bisa mencerna pelajaran, atau orang gila misalnya, ya sudah, itu sudah lepas. Nah, yang mau saya tekankan teman, jadi pendapat kedua mengatakan orang bertaklid itu beriman, dia tidak bermaksiat kecuali kalau dia bisa belajar. Artinya kalau dia bisa belajar, bertaklid juga sama-sama dosa gitu loh, paham nggak? Nah, yang terakhir dengerin nih. Wa qala al-muqallid laisa bimu'minin aslan. Orang yang bertaklid itu bukan orang beriman sama sekali. Nah, sekarang tahu nggak? Imannya muqallid yang diperselisihkan itu orang yang sudah memastikan keimanannya. Artinya gini nih, saya misalnya berkata, saya meyakini 100% Allah itu ada, Muhammad adalah Nabi, surga neraka itu ada, saya 100% percaya, tapi saya ikut-ikutan doang. Yang kayak begini yang diperselisihkan itu. Orang sudah memastikan keimanannya aja masih diperselisihkan. Nah, kalau orang hanya mengikuti orang lain tanpa memastikan, kayak misalnya, berapa persen kamu iman sama Muhammad? Ya 65% lah. Itu semua ulama sepakat itu bukan orang beriman. Paham nggak maksudnya? Jadi orang yang sudah meyakini secara pasti bahwa Allah ada, Muhammad Nabi, semuanya diyakini secara pasti tapi ikut-ikutan, itu diperselisihkan imannya sama para ulama. Apalagi orang yang cuma ikut-ikutan, gak sampai pasti gitu loh, paham gak? Oh percaya Tuhan, percaya, berapa persen? Ya 75 lah, itu bukan orang beriman. Saya tidak mengada-ngada. Ulama mengatakan begitu. Imam Haramain, guru Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar, udah raksasa itu dalam dunia intelektual Islam. Dengar yang kata Imam Haramain, orang yang bertaklid tidak memastikan keimanannya. Faman 'asha ba'dal bulugh zamanan yasa'uhu lin-nadhar wa nadhar. Orang yang sudah akil balik kemudian hidup satu masa tertentu, dia dikasih kesempatan belajar, kemudian dia belajar. Lam yukhtala fi sihhati imani. Ulama sepakat imannya sah. Kalau ada orang akil balik belajar, kemudian belajar akidah maksudnya, kemudian setelah itu dia memantapkan keimanan, ulama sepakat imannya sah. Artinya ini bukan muqallid ya. Nih dengar ini yang kedua nih. Wa illam yangzur, kalau orang sudah akil balik tapi nggak belajar, lam yangzur, tidak berpikir, lam yukhtala fi adam sihhati imanihi. Ulama tidak berbeda pendapat bahwa imannya orang ini tuh tidak sah. Tidak sah. Ulama gak beda pendapat. Kalau orang gak pernah belajar, udah akil balik, dia ngikut-ngikutan orang tanpa meyakinkan keimanannya, maka kata Imam Haramain lam yukhtala fi adam sihhati imani. Ulama tidak berbeda pendapat bahwa imannya orang ini gak sah. Ayo, Anda hidup berapa tahun, amalan kemana kesana kemari, imannya gak dipelajari. Mau sia-sia itu semua amal soleh, harus belajar. Kita akan lanjutkan setelah sholat isya insya Allah.